Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama saya. Sekarang saya akan membahas tentang kombinasi linear. Ya, kombinasi linear sesuai pada definisi 2. Ya. Misalkan W adalah sebuah vektor di ruang vektor V. Jadi W-nya adalah sebuah vektor di ruang vektor V. Maka W disebut sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai Vr di V juga jika W dapat dinyatakan ke dalam bentuk persamaan 2, yaitu W sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 dan seterusnya sampai ditambah KR kali VR. Ya. Di mana K1, K2 sampai KR ini semuanya adalah skalar. Dan K1, K2 sampai KR ini disebut sebagai koefisien dari kombinasi linear. Jadi kalau bisa saya tuliskan kembali di sini, ya. Misalkan saya punya himpunan vektor V isinya adalah V1, V2, seterusnya sampai ada R vektor, ya. Kemudian saya punya vektor V, maka V disebut kombinasi linear dari V jika V dapat dituliskan ke dalam bentuk K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah seterusnya sampai K3 kali V3, ya. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan skalar K1, K2 dan sampai K3, oh, maaf ini bukan K3 tapi ini KR karena vektornya ada sebanyak R. Ini harusnya KR kali VR. Nah, karena vektor V ada sebanyak R vektor. Nah, kalau kita bisa menemukan skalar K1, K2 sampai KR, ya, sehingga K1 V1 tambah K2 V2 seterusnya sampai KR kali VR sama dengan V, maka kita sebut V ini sebagai kombinasi linear dari himpunan V. Vektor V sebagai kombinasi linear dari himpunan V. Nah, sekarang kita coba berikan contoh, ya. Misalkan contoh 1, saya punya vektor V-nya adalah 2, 3, kemudian 4, 5, dan saya punya V-nya adalah min 3, 4 misalkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah V kombinasi linear dari V? Kalau kita mau bilang vektor V bisa dinyatakan vektor V adalah kombinasi linear dari himpunan V jika kita bisa menyatakan V ke dalam bentuk K1 V1 ditambah K2 V2. Nah, coba V-nya isinya dua vektor, jadi misalkan kita sebut ini sebagai vektor V1, ini kita sebut sebagai vektor V2, ya. Sehingga V-nya adalah min 3, 4 sama dengan K1 kali 23 ditambah K2 kali 4, 5. Nah, ini kalau kita hitung maka min 3, 4 sama dengan 2K1 ditambah 4K2 3K1 ditambah 5K2. Nah, kalau kita sederhanakan maka kita akan punya sistem 2K1 tambah 4K2 sama dengan min 3, kemudian 3K1 tambah 5K2 sama dengan 4. Kalau kita sederhanakan, ini kita kali 3 kali 2, maka akan kita peroleh 6K1 ditambah 12K2 sama dengan min 9. Di sini 6K1 ditambah 10K2 sama dengan 8. Kalau kita eliminasi K1-nya, maka kita peroleh 2K2 sama dengan min 17, sehingga K2-nya sama dengan min 17/2. Nah, kalau K2-nya 17/2, kita coba cari K1. K1-nya adalah 2K1 ditambah 4K2 sama dengan min 3, sehingga 2K1 ditambah 4 kali
min 17 per 2 sama dengan 3. 2 ke 1. Ini berarti 4 kali 2 berarti min ya. Min 2, 3, 4 sama dengan min 3. Sehingga diperoleh 2 ke 1 sama dengan 31, berarti K1 sama dengan 31 per 2. Ini kita punya K1, kita sekarang juga sudah punya K2. Coba kita cek, benarkah K1, K2 ini memenuhi persamaan ini. Nah, coba kita cek. Kita tulis dulu, K1-nya tadi 31 per 2, K2-nya min 17 per 2, kemudian V-nya adalah min 34, V1-nya adalah 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita cek. Berarti K1 V1 ditambah K2 V2. Apakah sama dengan W? Maaf, apakah sama dengan V? Kita cek, berarti kita masukkan K1, 31 per 2 kali V1-nya 23 ditambah K2-nya min 17 per 2 dikali V2-nya 45. Ini kalau kita keluarkan setengahnya sehingga 6293 dan ditambah 17 kali 4. 17 kali 4 itu 68, berarti min 68, 17 kali 5, 85. Dan ini semua dikali dengan setengah. Berarti setengah 62 min 68 berarti min 6, 93. Oh, ini min ya, karena dikali 17. 17 kali 5 ini min ya. Nah, berarti 93 kurang 85 itu 8. Nah, ini ya. Ini sama dengan ini sama dengan min 34. Nah, padahal min 34 ini adalah sama dengan V. Ya, sehingga benar bahwa V bisa dituliskan sebagai K1 V1 ditambah K2 kali V2. Jadi kesimpulannya, karena kita bisa temukan K1 dan K2, maka kita bisa simpulkan V bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2, atau V bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V. V merupakan kombinasi linear dari himpunan V. Gitu. Ya. Kemudian kita coba ke contoh berikutnya. Contoh 2. Misalkan saya punya himpunan A. Himpunan A isinya 1 min 3. Kemudian di sini min 6, 18. Kemudian saya punya V-nya adalah misalkan 4, 1. Karena ini himpunan A, maka kita bisa tuliskan, kita bisa sebutin sebagai vektor A1, ini sebagai vektor A2. Nah, pertanyaannya adalah apakah V kombinasi linear dari A, himpunan A, atau bisa juga pertanyaannya seperti ini, apakah V kombinasi linear dari A1 dan A2? Sama maknanya ya. Ketika kita ditanyakan apakah V kombinasi linear, maka kita harus bisa menemukan skalar sehingga V sama dengan K1 A1 ditambah K2 A2. Kita harus bisa temukan skalar K1 K2 sehingga memenuhi persamaan ini. Jika bisa, maka V kombinasi linear dari A1 dan A2. Jika tidak ada skalar yang memenuhi, maka V disebut bukan kombinasi linear dari A. V tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan A. Nah, coba sekarang kita cek. V-nya adalah
4 1 sama dengan K1 1 min 3 ditambah K2 A2 nya min 6 18. Ini kalau kita sederhanakan 41 sama dengan K1 min 6 K2 min 3 K1 ditambah 18 K2. Nah, kalau kita rapikan maka kita akan peroleh K1 min 6 K2 sama dengan 4 min 3 K1 ditambah 18 K2 sama dengan 1, sehingga kalau ini kita sederhanakan, ini dikali 1 dikali min sepertiga, maka kita peroleh K1 min 6K2 sama dengan 4, dan di sini kali min sepertiga berarti K1, 16 dibagi 3 6, karena ada min berarti min 6, K2 sama dengan min sepertiga. Nah, kalau kita lihat di sini sistem ini tidak konsisten. Kenapa? Karena kita temukan, kita sederhanakan bahwa kita punya satu persamaan yang berbunyi K1 min 6K2 sama dengan 4. Di persamaan yang lain bilang K1 min 6K2 sama dengan min sepertiga. Nah, berarti sistem ini tidak konsisten. Sistem tidak konsisten. Apa akibatnya? Kalau sistem tidak konsisten, maka tidak punya solusi. Nah, kalau tidak punya solusi berarti artinya apa? Tidak akan ada K1, K2 yang memenuhi V sama dengan K1 A1 ditambah K2 A2, sehingga kesimpulannya adalah V tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan A. Nah, ini contoh yang bukan kombinasi linear ya. Oke, video berikutnya saya akan membahas tentang teorema 423. Teorema 423 ini bercerita tentang subruang terkecil dan subruang yang dibangun oleh beberapa vektor. Ada R vektor, kemudian kita bangun subruang yang memuat R vektor ini. Nah, sampai ketemu di video berikutnya.